wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakatihi ilmihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, dan nikmat-nikmat yang lain kita nikmatin. Nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah, penuhi hajat-hajat, keinginan-keinginan pagi hari hingga sore untuk keluarga dan untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif wa lana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا ولوالدينا. Baik hadirin, mari kita simak renungan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dinasihatkan. Apa nasihatnya? As'adun nasi, orang ataupun manusia akan memperoleh kebahagiaan. Ingin Pak ya kita bahagia, zahir maupun batin. Zahirnya rezekinya barokah, batinnya hatinya tenang. Siapa yang enggak Pak kepingin hati tenang, ya Allah, beginilah begini hatinya tenang ya. Bahasanya sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa itu? Lahu qalbun alim, yaitu seseorang yang memiliki hati yang ngerti billahi Allah. Hatinya ngerti Allah. Maksudnya jelas, Allah adalah apa Pak? Tuhan kita. Benar Pak ya? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki. Betul Pak? Allah yang ngambil, yang ngasih. Betul Pak ya? Dan banyak lagi. Nah, udah ketahuan Allah ini punya sifat ini. Gak syukur. Itu orang nggak ngerti. Ya Pak, kita dikasih begini nih Pak ya, nikmat begini kita harus syukurin. Coba kalau sudah Allah sudah nggak mau ngasih, apa Pak? Stop. Tahu stop Pak? Mati. Bahasa kasarnya Pak ya. Alhamdulillah kita sholat, berarti tahu diri. Kita mengetahui Allah lah sesembahan kita. Apalagi kita melaksanakan perintahnya. Apalagi bersyukur di mana? Alhamdulillah. Apalagi mensucikan subhanallah. Apalagi Allahu Akbar ngakukin. Kira-kira mohon maaf Pak, ya, ada nggak orang yang nggak baca begitu Bapak?
banyak. Maaf gak sholat, maaf gak bersyukur dengan ucapan, maaf gak memuji Allah, maaf gak mengagukan Allah. Padahal Allah udah ngasih sekian banyak. Iya Pak ya? Iya. Gimana? Kita aja di dalam kehidupan sehari-hari nih, ya, ngasih terus, dikasih terus. Suatu saat ente minta terus, ente giliran saya butuh, ente nggak bantu, tuh kan? Seneng nggak marah. Nah, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita. Nah, kalau sudah Allah marah pada dia, gak bakalan senang. Dikasih ujian terus, ya, terus diuji. Selesai ini datang lagi, selesai ini itu. Nah, di situ gak harus merenung, kenapa ini? Ya, kenapa ini? Nah, bisa saja tadi Bapak barangkali ngomongan saya, ya, Allah Tuhanmu, Allah yang ngasih rezeki, tapi engkau apa? Tuh, apa? Memang Bapak yang dimuliakan oleh Allah, fakta orang yang gak banyak ibadah, maaf, paling sehat. Ada begitu Bapak? Orang gak pernah ibadah, rezekinya banyak. Ada Pak? Orang yang gak pernah ibadah, sering piknik. Kita Bapak, ya Allah, 5 waktu sakit-sakitan. Benar Pak ya? Ya Allah, kita ibadah 5 waktu bersyukur, rezekinya segitu-gitu. Kemudian kita nggak pernah jalan-jalan, nggak ada apa-apa, gratisan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, 2 hal itu adalah hati-hati. Kenapa hati? Bisa saja Bapak tadi yang nggak pernah ibadah Pak ya, paling sehat, paling banyak rezekinya, sering jalan, itu bisa saja istidraj. Apa itu terus dulu Allah, terus aja yuk, terus, sadar ataupun enggak, ya, sadar ataupun enggak, terus, ya. Apalagi dikasih oleh Allah kenikmatan di dunia, nanti di akhirat gak jadi ada kenikmatan. Kenikmatan dunia itu dia bilang apanya, kayak fata morgana. Apa fata morgana? Saat itu aja seneng, lama-lama hilang. Itu di dunia. Di akhirat, nah kita Bapak diuji. Sampean masih tetap ibadah, bersyukur, apalagi berbuat baik, atau seperti dia? Tuh, gitu Pak. Jadi ayo kita pertahankan, meskipun kita begini, kita pertahankan Bapak. Ya, kita pertahankan. Kenapa? Di dunia tidak hidup selamanya. Walaupun ada carilah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Bohong. Fir'aun, ya, ana rabbuk, saya Tuhan, mati tenggelam. Korun, tuh yang punya harta kayanya itu mati, ikut ambles ke tanah. Tuh, masya Allah. Banyak. Alhamdulillah, kita syukurin, ayo kita syukur. Nah, kalau udah begitu Pak, itulah orang yang memiliki hati kenal Allah. Insya Allah Allah kasih kebahagiaan, mudah-mudahan. Satu. Yang kedua, wa badanun sabirun ala ta'ati.
orang yang bahagia itu adalah sabar, ya, apa, terus ibadah. Badannya meskipun sakit ibadah, ya, walaupun orang sakit diizinkan tidak ibadah, tetap aja ibadah, ya. Makanya kadang-kadang lihat tuh Islam tuh nggak bisa berdiri duduk, kan begitu Bapak ya, nggak bisa duduk, awal suruh ngapain Bapak? Sholatnya berbaring tuh, orang berdiri terus. Nah berarti dia itu memiliki badan yang seakan-akan kesabaran apapun, ya, yang tertimpa diri kita, umpamanya sakit masih tetap ibadah. Nah orang demikian itu Bapak akan memperoleh kebahagiaan. Kita Bapak yang biasa sholat, kemudian gak sholat, rasanya gimana gitu Pak ya? Insya Allah ninggalin. Tapi kalau sudah belum, Pak Ustadz Yanto tuh mau ke Jawa ninggalin apa masjid kita, rasanya gimana gitu Pak ya. Tetapi kalau sudah melaksanakan tugas dia, Masya Allah, belum, enak, lega. Nah kelegaan itulah termasuk yang digolongkan orang-orang yang bahagia. Berapa banyak orang ya Pak ya ngiri pada kita karena kita ibadah, ngiri orang yang bisa taklim, ngiri punya gitu itu di luar itu. Berarti apa? Dia nggak bahagia. Kita begini ibadah. Mudah-mudahan Pak ya sabar enggak kita ini, ya. Yang terakhir orang yang bahagia, nah ini wa qanaatun ay ridha bima fi yadi min kismatillah. Orang yang bahagia ketiga memiliki hati yang qanaah, ridho terhadap pemberian Allah, sedikit banyak terima. Itu orang yang bahagia. Orang yang nggak bahagia, kok segini ya, kok segini sih, timbul hatinya. Kalau sudah begitu kadang-kadang membanding, sebelah kerjanya begitu doang aja banyak, sakit hatinya. Tapi kalau kita nggak demikian, tidak syukur nikmat. Kita nggak tahu kenapa Allah kok ngasih segitu. Nih saya juga harus banyak bersyukur. Maaf ini ya. Bulan kemarin sekarang itu biasanya kan ada khotib. Gak ada khotib. Maaf Pak, bayangan kalau khotib itu ada apa Pak? Khotib ada apa bayangan Bapak? Nah Pak, apa? Amplop, bener nggak Pak? Amplop, bener nggak khotib gitu amplop yang gini. Kalau ada Jumat ada 2 masjid, sekira-kira Pak Ustadznya nyari yang mana Bapak? Tipis tebal? Yang benar tebal. Saya nggak ada. Subhanallah. Ya, saya coba ada apa bersyukur. Orang tua pada datang ke sekolahan. Orang tua sekolah pada datang nebus rapot, nebus ijazah. Ya. Nominalnya lebih tinggi daripada dari khotib itu. Ngerti nggak maksud Bapak itu? Amplop tadi yang tebal Pak ya. Ternyata orang tua pada datang ke sekolahan nemuin saya. Ngambil nebus rapot. Ngerti Pak ya? Tuh ya. Akhirnya saya udahlah, saya coba terima aja, nggak tahu rahasia Allah. Ya. Bahkan ada juga pengalaman, mohon maaf ini, salah amplop. Berarti salah amplop Pak. Ngajak temen. Dia yang tebel, saya yang tipis. Itu kalau nggak ridho, sakit gak?
Wong dia hanya nemenin doang dikasih tepel. Saya yang teriak adalah yang tipis. Singkat cerita, yang nemenin saya ternyata di keluarganya lagi butuh-butuhnya duit. Ngerti nggak Bapak? Lagi butuh-butuhnya duit, nggak tahu udah apa udah. Saya nggak ada apa-apa. Singkat cerita, dia sehari habis, yang saya alhamdulillah masih utuh. Makanya Bapak jangan bilang nggak ada. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Mungkin di sini juga ada pengalaman begitu ya, pengalaman begitu tuh. Nah itulah Bapak, kalau kita terima itu maka hati kita bahagia, maka diri kita bahagia. Sebaliknya kalau nggak terima Allah, ya udah hatinya ngenes terus. Padahal kita kepingin hati kita tenang. Kalau hati kita tenang Pak, ibadahnya enak. Benar gak Pak ya? Enak, Masya Allah. Mau ngaji, mau taklim, mau bantu orang, mau kerja enak. Nah itu tadi syaratnya kita ngerti Allah. Yang kedua tadi adalah apa? Sabar. Ibadah. Yang ketiga, terima apa yang Allah berikan. Saya kira itu Bapak pagi hari ini yang bisa saya mengerti, yang bisa menguraikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.